Halo Bray, balik lagi di Gaptek.id dan sekarang yang mau gue review itu ialah Asus ROG Strix GL502 VT. Langsung aja kalau gitu kita lihat detail dari laptop ini seperti apa. Laptop besutan Asus ROG yang satu ini memiliki bodi yang ekstra tipis untuk ukuran gaming laptop. Laptop ini hadir dengan warna magenta, dan menurut gua warna ini menjadikan aksen logo ROG menjadi terlihat sangat overkill. Warna magenta ini udah bisa kita lihat meskipun LED belum menyala karena dilapisi dengan stiker yang glowing. Di range harga 23 sampai dengan 24 juta, gua rasa GL502 VT hadir sebagai pesaing berat Acer Predator 15 dan MSI GE626IF karena sama-sama menggunakan GTX 970M untuk GPU-nya. Tentu dalam hal gaming, GPU menjadi tolak ukur terbesar untuk menentukan kualitas gamingnya. Laptop ini mempunyai bahan bodi brush aluminium berwarna hitam yang agak sedikit ngebling, sehingga membuat laptop ini memang terlihat eksklusif. Di bagian bawah sini kita akan melihat tumpuan kaki yang terbuat dari plastik elastis dengan warna magenta. Melihat spesifikasi dari laptop ini, Asus GL502 VT dilengkapi dengan SSD sebesar 256GB dan harddisk 1TB untuk storage-nya. Yang membuat gua kagum ialah laptop ini menggunakan M.2 PCI Express untuk SSD-nya, sehingga laptop ini benar-benar cepat saat booting ataupun meload file atau program yang kita jalankan. Laptop ini menggunakan CPU Intel Core i7 6700HQ dengan clock speed up to 3,2 GHz. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread. Laptop ini juga didukung dengan RAM DDR4 16GB yang masih bisa kita upgrade lagi hingga 32GB. Untuk VGA kan tadi gue udah menyebutkan GTX 970M. Namun untuk yang satu ini, kita akan mendapatkan VRAM 6GB GDDR5. Menurut gue sangat overkill kapasitas VRAM sebesar ini karena melihat display dari laptop ini maksimum resolusinya ialah Full HD 1080p. Monitor ini mempunyai kontras warna yang baik karena telah mendukung Adobe RGB meskipun belum touchscreen. Akan tetapi sudah IPS panel, jadi nggak kehitaman atau kekuningan jika melihat dari sisi atas bawah atau menyamping. Di dekat monitor tentu kita akan melihat webcam yang dimana webcam ini mempunyai resolusi 720p dengan 30fps. Cukup oke untuk sebuah built-in webcam. Pada bagian sisi-sisi sampingnya, kita juga akan menemukan Ethernet jack, output display, audio port, SD card reader, dan tentu beberapa USB port. Semua USB port yang kita dapatkan ialah USB 3.1, dan tambahan lainnya ialah USB Type-C. Laptop ini nggak mempunyai optical drive, mungkin karena ukurannya yang cenderung tipis. Kalian bisa menggunakan optical drive eksternal jika emang perlu. Exhaust laptop ini berada di area belakang. GL502 VT menggunakan sistem blower fan untuk mendinginkan sistemnya. Pada logo ROG yang terdapat di dekat keyboard sebenarnya terbuat dari plastik, namun sekilas itu nampak seperti terbuat dari aluminium. Keyboard laptop ini dilengkapi dengan numpad, jadi mungkin bisa main iOS dengan nyaman di sini. Maksud gue bisa ngetik angka dengan lebih cepat dan nyaman. Keyboard ini juga dilengkapi dengan fitur gaming mode atau lock Windows key. Lo bisa menggunakan tombol function atau men-setnya melalui tools atau driver yang diberikan oleh Asus. Gak cuma itu, kita juga akan mendapatkan sebuah gaming mouse yang bernama ROG Sika. Gue nggak tahu detail soal mouse ini, tapi dari yang udah gue coba, mouse ini cukup enak dipakai untuk ukuran mouse gaming gratisan. Trackpadnya di sini cukup lembut, namun sidik jari akan berbekas jika jari keringetan atau berminyak. Jadi pastiin sering-sering lah untuk bersihin bagian ini. Performance dari laptop ini tentu cukup oke untuk kelasnya. Melihat dari skor 3D Mark dan juga Cinebench, nampaknya GTX 970M mungkin sebanding atau bahkan melebihi tipis GTX 950 desktop. Informasi juga buat kalian kalau GTX 970M bukan berarti sama seperti GTX 970 pada PC. Untuk gaming, gue juga penasaran untuk coba API terbaru yaitu Vulkan. Nampaknya performance Vulkan dari laptop ini masih ada sedikit kendala meskipun hasil FPS-nya cukup stabil. Mungkin karena driver GTX 970M yang belum optimal untuk Vulkan. Dan untuk beberapa game lain, laptop ini masih sanggup untuk memainkan game dengan FPS 60 di 1080p. Beberapa game bisa menggunakan setting rata kanan, akan tetapi harus sedikit menyesuaikan setting untuk game-game terbaru seperti Doom 2016 atau Hitman. Informasi terakhir yang mau gua kasih tahu ialah harap untuk menggunakan kabel power saat posisi gaming, karena performance GTX M series gak akan berjalan sempurna jika hanya menggunakan baterai. Nah, itulah dia tadi review gue mengenai Asus ROG Strix GL502 VT. Lo boleh komentar di bawah kalau misalkan lo punya pendapat atau misalkan lo punya info tambahan mengenai laptop ini. Dan seperti biasa, support channel Gaptek hanya dengan share dan juga subscribe ya.